Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bertemu lagi dalam Cyber Ansor Nalomsari. Kita akan membahas tentang beberapa tanggapan dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara terkait dengan geliat organisasi atau geliat kegiatan yang ada di PAC Ansor Nalomsari. Pada kesempatan kali ini kita akan wawancara secara eksklusif dengan Ketua PC GP Ansor yang baru atau baru saja dilantik. Bagaimana tanggapan beliau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PAC GP Ansor Nalomsari? Oke, langsung saja. Bagaimana tanggapan dari sahabat Ketua atau sahabat Ainul Mahfud terkait dengan kegiatan yang ada di PAC GP Ansor Kecamatan Nalomsari? Terima kasih atas waktunya sahabat-sahabat yang saya hormati. Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Nalomsari saya lihat sangat aktif ya. Kegiatan di jalur Ansornya rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali, keliling di desa-desa. Ini saya kira menjadi contoh yang harus ditiru oleh kecamatan lain karena contoh ini bisa diadopsi dari Nalomsari ke kecamatan-kecamatan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang lain seperti kaderisasi juga sudah dilakukan sedemikian rupa. Tadi saya komunikasi dengan ketua pimpinan anak cabangnya, dalam waktu dekat ini akan melangsungkan kegiatan kaderisasi. Jadi Ansor itu ya ngaji seperti Rijalul Ansor pada malam kali ini. Yang kedua, kaderisasi harus jalan. Yang ketiga tentu proses penguatan ekonomi kader yang saya kira ini perlu kita tingkatkan. Dan yang terakhir, di era yang sangat berkembang hari ini, literasi digital itu saya kira menjadi garapan yang harus digarap oleh seluruh kader di Kabupaten Jepara. Seluruh ranting yang ada di Kabupaten Jepara yang jumlahnya begitu banyak. Karena dengan adanya literasi, sahabat-sahabat yang ada di ranting itu tidak kemudian menerima informasi mentah-mentah. Saya kira itu yang pasti Nalomsari ini luar biasa dengan jumlah ranting yang begitu banyak, dengan jangkauan wilayah yang begitu luas, bisa dikoordinir dengan baik, dengan rapi oleh pimpinan anak cabang yang diketuai oleh sahabat Soekarno. Saya kira itu, atau ada tambahan yang lain, sahabat? Iya, terkait dengan perubahan yang disampaikan oleh sahabat ketua terkait dengan perubahan teknologi atau perubahan zaman yang sudah sangat pesat ini, bagaimana ekonomi, kesehatan, teknologi dan lain sebagainya sangat berubah, apalagi di masa pandemi ini. Bagaimana Ansor harus merespon atau kegiatan ranting atau kegiatan anak cabang harus merespon terkait dengan perubahan tersebut? Bagaimana? Jadi perubahan yang begitu pesat di dunia ini itu ada yang mengatakan ini namanya era disrupsi. Era disrupsi itu menyisakan banyak hal. Yang pertama ya, akan banyak eh, kreativitas yang muncul. Munculnya perubahan era ini memunculkan banyak anak-anak muda itu sangat kreatif. Tapi kreativitas itu kalau tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang baik di bidang teknologi informasi, misalnya literasi dan lain-lain, ini juga akan menyisakan problem. Contoh, kita lihat banyak sekali hari ini ya, contohnya hal-hal kecil lah. Banyak sekali orang-orang yang kemudian mengupload hal-hal yang tidak penting seperti KTP diupload itu kan sesuatu yang melanggar sebenarnya. Kenapa itu bisa dilakukan oleh orang-orang itu? Ya karena saking kreatifnya kemudian hal-hal yang begitu itu dilakukan. Yang kedua, karena perkembangan yang begitu pesat ya, ada lonjakan open science. Jadi kalau dulu itu orang mencari informasi itu harus datang ke suatu majelis begitu, pengetahuan harus datang ke sana kemari. Sekarang itu kita yang dihampiri oleh informasi yang begitu pesat, dihampiri pengetahuan yang begitu pesat. Kalau kita tidak memproteksi diri kita, kita itu bisa termakan informasi-informasi yang hoax, informasi-informasi yang tentu kadang tidak sesuai dengan kita. Yang ketiga, adanya perubahan era yang begitu pesat itu juga ada hal yang penting ya, ada terjadi dehumanisasi.
merosotnya nilai kemanusiaan itu juga bisa terjadi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat itu. Maka saya sebagai ketua cabang Ansor Jepara berharap seluruh kader di Kabupaten Jepara itu memperhatikan perubahan ini. Kita harus merespon perubahan-perubahan yang terjadi dengan apa? Ya dengan belajar tentang literasi digital sehingga kita tidak mudah termakan hoax. Kita sering diskusi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya kira itulah dulu. Sehingga nanti ke depan itu kader-kader kita ya sudah siap dengan apa yang terjadi di dunia ini. Terima kasih sahabat ketua sudah secara eksklusif memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan Ansor dan beberapa nasihat untuk gerakan pemuda Ansor di Kabupaten Jepara. Demikianlah liputan dari Cyber Ansor Kecamatan Alam Sari. Saya Yusrafa, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.